Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran. Oke, Nizar, ketua kelas, dipimpin doa ya, Nak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing. Berdoa dimulai. Coba diakhiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat ya. Ya. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID yang sudah dianjurkan pemerintah. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak bila berkumpul. Agak dijaga itu ya, Eka Putri. Seperti biasa, sebelum mengikuti Zoom, apa kalian sudah mengisi presensi di DC? Sudah. Ayo, siapa yang belum? Selamat datang Adin, baru bangun. Bukan Bu, koneksinya error tadi. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai laporan apa yo? Laporan perubahan modal. Ada yang masih ingat apa itu laporan perubahan modal? Saya Bu. Oke, siapa ini? Anda Bu. Absen 23 ya? Ya. Oke, apa itu Nan? Nah, laporan perubahan modal itu adalah laporan perubahan modal juga disebut laporan perubahan ekuitas, adalah bentuk laporan keuangan perubahan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi mengenai segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Tepat sekali, pantesan kemarin waktu presentasi kelompok bagus ya nilainya ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat laporan yang yaitu laporan neraca atau yang dikenal dengan laporan posisi keuangan. Nah, untuk mengerjakan laporan kita kalian harus lebih teliti dan cermat agar mendapatkan laporan yang tepat. Dan untuk hari ini, Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan dengan baik dan benar. Nah, apa kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu share di DC? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Kita lihat atau kita simak dan amati video yang akan Ibu share lagi nih. Kelihatan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca untuk akuntansi perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca? Yaitu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi posisi keuangan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jadi, unsur laporan posisi keuangan atau neraca ada tiga. Pertama adalah aktiva atau harta, yang kedua adalah kewajiban atau utang, dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Format laporan posisi keuangan atau format untuk menyusun neraca ada dua. Yang pertama adalah bentuk skontro atau rekening.
atau sebelah menyebelah. Yang sebelah kiri adalah akun aktiva atau akun harta. Yang di sebelah kanan utang dan modal. Untuk bentuk laporan yang kedua adalah bentuk laporan stafel. Dalam bentuk ini, susunan harta, utang, dan modal disusun berturut-turut dari atas ke bawah. Jadi, harta letaknya paling atas, urutan kedua adalah utang, dan yang ketiga adalah modal. Perhatikan soal berikut ini yang diketahui dari persamaan dasar akuntansi. Untuk menyusun laporan neraca atau posisi keuangan berdasarkan laporan persamaan dasar akuntansi, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai rupiah pada akhir periode. Maka kita bisa langsung membuat laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu bengkel Agus, laporan posisi keuangan atau neraca untuk 31 Desember 2019. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, yaitu kas, dengan nilai rupiah 103. Diperoleh dari mana nilai 103? Nilai pada akhir periode. Selanjutnya adalah di aktiva ada akun piutang dengan nilai rupiah 5.000. Dari mana nilai 5.000? Diperoleh dari nilai akhir periode. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nilai rupiah 50.000. Dari mana nilai 50.000? Diperoleh dari akhir periode. Ini untuk aktiva lancar. Baik, selanjutnya untuk aktiva tetap peralatan dengan nilai rupiah 160.000 pada akhir periode. Baik, ini untuk akun-akun aktiva yang sudah kita pindah di kolom sebelah kiri. Selanjutnya kolom sebelah kanan. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban lancar, ada utang usaha. Nilai rupiahnya adalah 5.000, diperoleh pada akhir periode. Kewajiban jangka panjang tidak ada, langsung kepada akun ekuitas atau modal sebesar 313 pada akhir periode. Sehingga kalau dijumlahkan nilai rupiahnya sama 318.000. Baik, ini adalah bentuk skontro. Baik, selanjutnya untuk format yang kedua, yaitu format stafel atau bentuk laporan. Dalam bentuk stafel ini, laporannya disusun berurutan, mulai dari aktiva, kemudian kewajiban, dan modal. Untuk urutan yang paling atas, itu ada aktiva, yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nilai rupiahnya diambil pada nilai akhir periode. Kemudian kewajiban dan modal, nilai rupiahnya juga diambil dari akhir periode. Cukup jelas? Baik, selanjutnya bagaimana jika yang diketahui adalah data keuangan dari neraca saldo disesuaikan? Untuk menyusun neraca berdasarkan data keuangan neraca saldo disesuaikan, maka kita akan mengikuti tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Sudah dijelaskan pada laporan keuangan yang pertama untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban, maka jumlah laba bersih sebesar 9 juta diperoleh dari jumlah pendapatan 15.000 dikurangi dengan jumlah semua beban 6.000, sehingga laba bersihnya 9.000 atau 9 juta. Setelah laporan laba rugi kita buat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan modal. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya untuk laporan perubahan modal. Modal awalnya 6 juta, kemudian laba bersih diperoleh 9 juta, kemudian ada pengambilan prive sebesar 1 juta, laba lebih besar dari prive,
maka ada penambahan modal sebesar 8 juta. Modal akhir diperoleh modal awal ditambah dengan penambahan modal, sehingga modal akhirnya 14 juta. Baik, modal akhir ini nantinya akan kita pakai untuk menyusun laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Modal akhir sebesar 14 juta. Setelah itu, lihat neraca saldo disesuaikan bahwa akun pendapatan, beban, ini semuanya sudah kita pakai untuk menyusun laporan laba rugi. Prive sudah kita pakai untuk laporan perubahan modal, sehingga untuk akun prive pendapatan beban sudah tidak kita gunakan lagi, sehingga jelas bahwa laporan neraca atau laporan posisi keuangan hanya terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal, sehingga untuk akun-akun ini kita tutup. Inilah unsur-unsur dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan menyusun laporan posisi keuangan. Untuk kolom aktiva terdiri dari kas 3 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 2 juta, aktiva tetap ada peralatan 10 juta, akumulasi penyusunan peralatan 2 juta. Mengurangi di kolom aktiva karena sebenarnya akumulasi ini letaknya di sisi kredit. Baik, sehingga dijumlahkan ada jumlah aktiva sebesar 15.000. Selanjutnya utang. Perhatikan utang ada 1 juta. Modal bukan 6 juta, tetapi berdasarkan laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi, yaitu sebesar 14 juta. Sehingga jumlah kewajiban dan modal sejumlah 15 juta. Nilai rupiahnya seimbang. Baik, untuk laporan yang kedua adalah laporan dalam bentuk tabel, dimulai dari aktiva, kewajiban, dan modal. Ini sama, nilai rupiahnya aktiva lancar terdiri dari kas 3 juta, piutang 2 juta, perlengkapan 2 juta, aktiva tetap terdiri dari peralatan 10 juta, akumulasi penyusunan peralatan 2 juta, sehingga jumlah aktivanya ada 15 juta. Kemudian untuk kewajiban terdiri dari utang usaha, yaitu kewajiban lancar, kemudian modal 14 juta, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas sama dengan jumlah aktiva, yaitu 15 juta. Demikian untuk laporan keuangan atau laporan neraca. Terima kasih untuk perhatiannya, belajar lebih menyenangkan dengan Bagaimana video tutorial tadi? Sudah jelas belum? Atau ada yang Sudah. mau ditanyakan? Ada dulu. Saya Bu. Nanda. Nanda, oke, Nanda. Apa yang ditanyakan? Sumber data yang kedua tuh Bu, ada yang lebih mudah Bu. Ya, agak ribet ya? Sebenarnya ada yang lebih gampang, tapi kalian harus membuat laporan kertas kerja dulu. Kita simak di sini. Dibuka dulu. Masih ingat, neraca saldo disesuaikan itu sebenarnya ada di mana sih? Ada di kertas kerja Bu. Nah, ada di kertas kerja. Kalau tadi kan kalian harus hitung step by step, tapi kalau dengan kertas kerja kalian tinggal memindahkan saja. Nah, ini contohnya. Ini trial balance after, ini kan neraca saldo disesuaikan. Untuk lebih mudahnya, kalau kalian sudah membuat kertas kerja, sudah diurut yang mana akun-akun yang mana yang masuk ke laporan laba rugi dan akun-akun mana yang masuk ke dalam neraca. Jadi kalian hanya fokus ke bagian neraca ini di sebelah kanan sendiri, yaitu balance. Yaitu tadi kan unsur-unsur dalam pembuatan laporan neraca itu kan ada harta atau aktiva.
Satunya apa lagi unsurnya? Kewajiban. Kewajiban dan modal. Nah, di sini sudah jelas di sini. Ini kolom harta di sini adalah akun-akun harta. Di sini ada akun kewajiban dan modal. Dan tapi perlu diingat, untuk modal bukan modal yang sini yang dipakai, bukan modal yang ada di kertas kerja, tapi modal yang ada di itu laporan perubahan modal. Laporan. Good, pinter. Berarti sudah pinter. Mudah kan? Insya Allah. Insya mudah. Oke. Karena kalian sudah paham, jadi silahkan buka LKTB yang sudah ibu share di GC, kerjakan secara kelompok. Kelompoknya tetap ya seperti minggu kemarin pada saat mengerjakan laporan perubahan modal. Walaupun dikerjakan secara berkelompok, tetap masing-masing anak harus mengirim tugasnya di GC. Dan tugas kali ini harus dalam bentuk Excel yang dikirim dalam bentuk link Google Drive. Oke? Nanti setelah ibu selesai, ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan kalian bisa cari literasi lain yang berkenaan dengan materi dari laporan neraca. Adakah pertanyaan mengenai tugas ini? Tidak ada ya? Jadi ibu beri waktu 30 menit ya? Iya. Oke, silahkan bekerja. Bu, ini kerjakan yang Tuan Noki itu. Oh iya, yang kerjakan kan ada tugas kelompok ada 2 itu. Ada satu mengerjakan Tuan Noki, yang satunya adalah mengerjakan Salon kecantikan. salon kecantikan Aci. Silahkan, berarti ada 2 tugas di kelompok. Sabina. Halo Bu. Halo Akbar. Dikerjakan ya Bar sama kelompoknya. Bisa Hero. Ya apa nih? Ini buka deh. Ini pada kelihatan Jo ya, Jo mana Jo? Adakah kesulitan? Belum. Naura, mana Naura? Oke, ya
kelihatan ada di atas. Iya, Mbak. Dia di ngepen. Oh iya, sama Suci nih Bu. Ya, mau ikut. Ajeng mana Ajeng? Tidak ada. Ujar ada. Angel ada. Anjak mana? Itu Anjak. Anissa Rahman. Sambil dikerjakan ya, Ibu absen sambil kalian mengerjakan. Anissa Rahman tidak ada. Dia ada, dia ada. Farhan hadir. Mana? Dia. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Eka Putri ada. Jaluk tidak ada. Jadi ada. Juga profilnya ganti lagi. Terus ada. Jadi mana jadi? Jadi kalau ada Akbar ada, Farhan ada, Ari ada, Nadia Putri ada, Nadia Resti, mana Nadia Resti? Itu ada, Bunda ada, Nadia ada, Sok Mesin ada, Sela mana Sela? Sela tidak ada. Sista tidak ada. Sabina ada. Cukup ada. Tiara ada. Yosef tidak ada. Yudiana sudah selesai. Belum. Itu hasilnya langsung dikirim ke GC ya. Ya. Waktunya sudah habis, jadi Ibu akan tunjuk untuk beberapa kelompok. Yang pertama untuk soal kelompok nomor 1, yaitu tadi kelompoknya Naura ya. Silakan kelompoknya Naura. Tugas yang pertama, laporan neraca Tuan Melki
itu ada aset. Nah, aset itu ada harta lancar kas 75.450.000, terus piutang 25 juta, perlengkapan 1 juta, saya dibayar di muka 916.666,67. Terus total aset lancarnya itu 110.616.466,67. Apa tetapnya peralatan 24 juta, biaya pendiriannya 3.920.000, total apa tetapnya 27.920.000. Terus total asetnya 133.666,67. Kewajiban berupa utang usaha 850.000, utang gaji 1.500.000, total kewajibannya 2.350.000. Terus modal akhir itu 131.186.666,67. Jadi total pasifannya itu 133.536.666,67. Hasilnya sama, Bu. Antara modal dan utang plus maaf, antara harta sama dengan utang plus modal ya. Ya, yang lain bagaimana kelompoknya? Utang Jadi kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Dedi? Sama hasilnya, nak? Iya Bu, hasilnya itu sama. Berapa? Itu 133.666,67. Selanjutnya soal nomor 2, 77, kelompoknya Nanda. Oke, Nanda? Iya Bu, iya Bu. Nah kan di mana ada namanya, di tabelnya itu kan cuman neraca saldo disesuaikan. Nah jadi untuk nyari laporan posisi keuangannya itu harus nyari laporan laba ruginya sama laporan perubahan modalnya. Nah laporan laba ruginya itu jadi jumlah pendapatan ditambah dengan jumlah beban. Itu laba bersihnya diketahui 8.350. Nah terus laporan perubahan modalnya itu sebesar 201.350.000. Nah terus laporan posisi keuangannya ini kan ada aktiva lancarnya itu ada kas sebesar 190.000, terus piutang sebesar 11.350, terus perlengkapan 20.000, sewa dibayar di muka 24.000, asuransi dibayar di muka 6.000. Jadi total aktiva lancarnya itu 251.350.000. Nah terus aktiva tetapnya itu ada peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, yakni 60.000 dikurangi 5.000 sama dengan 55.000. Jadi jumlah aktivanya itu sebesar 350.000. Nah terus di sini ada pasifa, ada kewajiban lancar. Di sini terdiri dari utang usaha sama utang bank. Total yang utang usaha itu 55.000 sama utang bank itu 105.000. Nah modalnya ini kan melihat dari tabel neraca saldo disesuaikan, melihat dari laporan perubahan modal yakni sebesar 201.350.000. Jadi total pasifannya itu sebesar 306.350.000. Nah itu hasilnya sama Bu antara aktiva sama pasifannya sebesar 306.350.000. Bagi job. Untuk yang lain kelompoknya Jo. Kelompoknya Jo. Kelompoknya Din. Ya Bu, alhamdulillah sama. Wah, Ibu koreksi maka tugas-tugasnya sudah bagus-bagus semua. Dan karena waktunya sudah hampir habis, maka kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Ibu minta tolong siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini. Naura bisa? Iya Bu, saya Bu. Naura ya? Iya Bu. Jadi
satu bentuk laporan keuangan, dia menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan modal dengan suatu perbedaan transaksi di suatu perusahaan. Unsur-unsur laporan posisi keuangannya itu aset, ada kewajiban sama ekuitas. Terus bentuk laporan posisi keuangan itu ada dua. Yang pertama ada bentuk makro atau rekening, di mana debit itu ada harta, sedangkan kredit ada utang dan modal. Mana ada bentuk laporan atau sampel itu disajikan dengan cara kelompok harta diletakkan di bawah atas dan kelompok kewajiban modal diletakkan di bawahnya. Sudah, Bu. Terima kasih, tepat sekali kesimpulannya untuk hari ini. Dan dari kegiatan pembelajaran hari ini, dalam membuat laporan neraca yang perlu diperhatikan adalah posisi aktiva harus sama dengan posisi pasiva. Karena aktiva itu adalah golongan harta dan pasiva itu adalah jumlah antara utang atau kewajiban dan modal. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai laporan yang keempat, yaitu laporan aruska. Jadi kalian persiapkan diri. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Ketua kelas, Adin, silakan dipimpin dan Ya, sebelum mengakhiri Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berkeyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jasa